Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Pijat Amalia Mamuju. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas sesuai tema dan judul ya. Ya, di kali ini saya habis saja terapi Bunda Ani. Nah, setelah diterapi maka beginilah terjadinya. Setelah diterapi maka pulas ya, nyenyak dan pulas tidurnya ya, seperti ini. Habis diterapi ya, maka tidurnya nyenyak banget, pulas sampai ngorok ya. Ya, untuk semuanya ya, bagi siapa saja yang merasa kesulitan tidak bisa tidur ya, kadang ada juga ya, siapa saja pernah mengalami ya, kadang sampai 1-3 hari itu kita kesulitan tidur ya, susah buat untuk tidur ya, sampai jam 3 bahkan sampai jam 4 dini hari belum bisa tidur. Itu jangan diremehkan, karena bagaimanapun juga tubuh kita perlu istirahat ya, perlu istirahat dan tidur. Karena tidur itu nikmat ya, maka kita wajib untuk bisa tidur ya. Namun dipaksa tidak bisa tidur, memang ingin banget tidur tapi tidak bisa tidur, maka solusinya kalau mengalami kita itu tidak bisa tidur ya, itu harus pijat, urut dan terapi ya. Kita harus terapi, harus dipijat dan diurut agar bisa nyenyak tidur ya, bisa pulas gitu ya, bisa tidurnya nyenyak dan pulas begitu. Nah, kadang saya juga mengalami banyak pasien itu kalau saya pijat ya, itu baru hitungan 15-20 menit langsung ngorok ya. Langsung ngorok, saya juga heran, langsung ngorok ya, baru saja dipijat 15 menit 20 menit langsung ngorok sampai selesai ya, sampai durasi 1 jam itu, sampai selesai itu tidur ngorok. Dan saya sendiri sebagai tukang pijat tidak berani membangunkannya, biarlah dia tidur ya, tapi tetap ya, aktivitas kami sebagai tukang pijat tetap berjalan, tetap bekerja, tetap pijat walaupun dia tidur ya, walaupun pasiennya tidur. Nah, sebenarnya pasien tidur itu walaupun dia ngorok ya, walaupun dia nyenyak, pulas tidur, ngorok, itu sebenarnya dia masih merasakan nikmat dari pijatan kami ya, masih merasakan nikmat dan rasa pijatan dari kami ya. Walaupun dia ngorok, nyenyak dan pulas tidurnya, tapi sebenarnya dia masih merasakan pijatan-pijatan atau urutan dari kami. Ya, beginilah ya, kalau orang habis diterapi langsung pulas dan nyenyak tidurnya. Nah, ini lihat, pulas banget tidurnya ya. Nah, jadi bagi saya hanya menyarankan saja ya, bagi siapa saja ya yang merasa kesulitan tidur atau tidak bisa tidur, maka segeralah ya untuk diterapi, dipijat dan diurut ya. Karena habis dipijat dan diurut itu saraf-saraf itu akan rileks, akan plong ya. Nah, peredaran aliran darah itu akan lancar dan pikiran akan plong. Maka beginilah ya, kalau rileks, plong, santai, maka tidurnya akan nyenyak dan pulas gitu ya. Nah, seperti ini kalau dibangunkan ini tidak bisa bangun ini ya, tidak bergerak. Ini Bunda ini tidak bisa bangun ya, tetap ya, artinya antang ya, tidurnya antang, tidak bergerak gitu ya. Tetap begitu posisinya berjam-jam begini.
Nah beda kalau yang nggak bisa tidur tuh biasa kadang gelisah kesana kemari. Nah tidur pun gelisah itu tanda-tanda tidak nyaman, tidak nyenyak dan tidak pulas. Kalau tidurnya sebentar-bentar posisinya itu berpindah-pindah atau bergerak ya, itu tidak pulas. Nah kalau pulas nyenyak itu yaitu anteng tidurnya, anteng ya, tahan lama dengan posisi semula tidak bergerak ya. Nah tidur seperti ini kalau tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban dan aktivitas, itu kalau orang Jawa itu bilang itu bangkong ya. Bangkong tuh bangunnya jam 8 jam 9 bahkan sampai jam 10 bangunnya. Kalau tidak ada kewajiban dan aktivitas atau rutinitas sehari-hari ya. Arti aktivitas dan rutinitas pekerjaan kita sehari-harinya itu apa yang membuat kita wajib untuk bangun, dan kewajiban ya, kewajiban yang kita lakukan yaitu seperti sholat subuh ya. Kalau tidak ada kewajiban untuk sholat subuh mungkin tidak bangun. Karena adanya kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat subuh maka kita tepat atau memaksakan diri untuk bangun ya, walaupun kantuknya itu berat, kantuknya masih berat dan masih ingin tidur, namun dari efek pikiran kita akan menjalankan sholat subuh maka yang membuat pikiran kita bekerja untuk wajib bangun atau wajib untuk mengerjakan sholat subuh ya. Tidur itu memang nikmat, maka bagi siapa saja yang kesulitan tidur, yang susah tidur, tidak bisa tidur, itu harus segera diterapi, dipijat dan diurut ya, agar tidurnya jadi nyenyak dan pulas ya. Kalau tidurnya nyenyak pulas kan enak ya, enak, nikmat gitu ya, enak dan nikmat kalau tidurnya pulas. Nah saya juga sering mendapatkan keluhan-keluhan dari pasien-pasien kami yang kadang sulit tidur ya, yang kadang sulit tidur, bisa tidur itu, namun setelah saya terapi, saya pijat dan saya urut, maka tidurnya akan nyenyak dan pulas ya, akan nyenyak dan pulas ya. Ini tempat ruangan kerja ya, ruang kerja saya untuk terapi pasien-pasien. Nah pasien-pasien yang saya terapi yang ke rumah itu kadang pasien-pasien jauh seperti dari Kalimantan gitu ya, Kalimantan, dari Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Makassar, serta kabupaten lain-lainnya ya yang jauh dari kami seperti Mamasa begitu ya, Mamasa, Polman, Majene, itu yang jauh-jauh itu biasa ke rumah ya. Beda kalau yang jauh namun ada perjalanan dinas, biasa di hotel-hotel itu, maka saya dipanggil ke hotel. Namun yang tidak ada, yang memang tujuannya memang sengaja untuk pijat, itu memang ke rumah ya. Nah di sini tempat saya menerima pasien atau terapi pasien-pasien yang jauh ya, yang jauh. Di sini tempatnya. Ada juga yang walaupun dekat ya, tapi perjalanan menempuh perjalanan 1 jam itu ya bagi saya jauh juga ya. Nah, maka langsung ke rumah ya, tujuannya memang ingin diterapi dan pijat ya. Kebanyakan yang datang ke rumah itu kebanyakan yaitu permasalahan, keluhan mengenai saraf dan otot ya. Jadi untuk saraf dan otot itu sebenarnya sama, cuma nama penyebutannya beda penyebutannya saja. Seperti contoh saraf atau otot kecepit ya, itu sebenarnya sama ya masalahnya, saraf dan otot, namun namanya yang beda, yaitu saraf kejepit, saraf bergeser, saraf itu bergeser dari tempatnya ya, terus saraf atau otot keluar dari tempatnya ya, dan saraf atau otot yang terkunci. Nah semuanya sama, cuma letak
obatnya saja beda namanya, tapi masalahnya sama tentang saraf dan otot. Jadi kalau mengenai saraf dan otot itu ya, bagi yang mengalami keluhan dari saraf atau otot-otot yang bermasalah itu memang harus tepat ya, tepatnya yang dituju, yaitu betul-betul harus yang ahli, karena tidak semua orang tukang pijat bisa bisa menanganin tentang saraf itu. Karena apa? Karena dari pasien-pasien yang saya terapi, kadang sudah ke 5 atau 7 orang tukang pijat namun tidak sembuh. Namun setelah saya tanganin sembuh ya. Itu jadi tidak semua tukang pijat itu bisa dan paham untuk menangani saraf-saraf atau otot-otot yang bermasalah ya. Jadi harus betul-betul yang paham dan bisa ya menangani saraf-saraf yang bermasalah, agar tujuannya agar langsung satu kali terapi sembuh gitu ya, dari nyaris atau ngilu atau sakit bagian saraf atau otot-otot ya. Nah, untuk semuanya saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dan sudah menonton sampai akhir video, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.